Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piyun Epelonza dengan nomor BP 21102170003 dari Prodi Agroteknologi kelas Agro E akan menjelaskan mengenai materi TPP Objek 6. Baik, langsung saja kita mulai. Adapun untuk soal pertama, sebutkan organel-organel yang terdapat pada sel tumbuhan serta jelaskan fungsinya masing-masing. Baik, yang pertama, terdapat inti sel atau disebut nukleus yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas sel. Kemudian ada yang kedua, mitokondria yang berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernapasan sel. Yang ketiga, lisosom berfungsi untuk menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Kemudian yang keempat, ada badan Golgi yang berfungsi untuk pengeluaran zat dan metabolisme sel. Serta yang kelima, ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa lemak, metabolisme karbohidrat, dan penetralan atau detoksifikasi racun, transportasi sel, dan sintesa protein. Kemudian yang keenam, ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesa protein. Kemudian ada 3 organel sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Yang pertama ialah dinding sel, yang berfungsi untuk membentuk dan melindungi isi sel tumbuhan. Kemudian ada plastida, yaitu disebut kloroplas yang berfungsi sebagai tempat berfotosintesis. Kemudian yang ketiga, ada vakuola berfungsi membantu sel untuk tumbuh, membesar, dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisa metabolisme dalam sel. Baik, untuk soal yang kedua, apa yang terjadi jika sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel? Maka akan menyebabkan permukaan bagian luar tumbuhan tidak ada perlindungan dari ancaman luar. Dan juga nantinya kalau tumbuhan tidak mempunyai dinding sel, maka proses pertumbuhan atau perkembangan pada tumbuhan akan tidak ada juga. Lalu juga tidak bisa memberi bentuk pada tumbuhan tersebut. Baik, kita masuk ke soal terakhir. Dapatkah proses fotosintesis terjadi tanpa adanya cahaya matahari? Jelaskan alasannya. Dapat kita ambil jawabannya, yaitu dapat. Tanpa adanya cahaya matahari langsung, fotosintesis juga bisa terjadi. Hal itu dikarenakan fotosintesis tidak hanya harus membutuhkan cahaya dari matahari langsung saja, karena reaksi tersebut dapat terjadi bila terdapat cahaya tampak dari manapun sumbernya. Radiasi yang dipancarkan oleh matahari antara lain seperti gelombang ultraviolet, inframerah, dan termasuk cahaya tampak sendiri. Cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat dan dapat bersumber dari mana saja. Contohnya saja seperti cahaya lampu. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang sekitar 600 nm hingga 800 nm, dengan pigmen klorofil menyerap cahaya dengan panjang gelombang 644 nm dan 663 nm, yang berada di dalam rentang panjang gelombang cahaya tampak tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.